Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 6, Bapak Ibu anggota DPR RI yang terhormat, Pak Menteri Koperasi dan UMKM beserta jajarannya. Isu terkini Pak, saat kita rapat ini demo sudah ada di depan kita, ya demo mahasiswa, demo dari serikat pekerja, demo bisa saja nanti demo nelayan, demo ojol, dan demo emak-emak yang saya pikir erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan juga tentunya bekerja dengan sebagai usaha mikro kecil menengah. Bapak Menteri ini beserta jajaran adalah kementerian yang sangat penting, yang sangat bisa membuat kondisi kita menjadi lebih baik untuk bangsa tentunya. Pentingnya Menteri UMKM untuk hadir, memberikan solusi dan manfaat kepada masyarakat juga sangat ditunggu-tunggu, tidak hanya di Jakarta sekitarnya, tapi di seluruh Indonesia. Kita ketahui permasalahan bangsa ini tidak hanya terkait dengan UMKM saja, kita tahu masalah yang ada di depan kita ini adalah masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah tingginya harga-harga sembako, dan daya beli yang relatif menurun saat ini, sehingga sudah banyak yang kita temui masyarakat kita kurang begitu bahagia. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara tentang anggaran, sudahlah ya, pasti kita setujui semuanya anggaran yang disampaikan oleh Pak Menteri. Apalagi kalau itu anggaran untuk masyarakat kita, tidak mungkin kita kurangi, bahkan kalau perlu kita tingkatkan lagi. Tapi tentunya anggaran yang diajukan oleh kementerian tidak saja cukup dengan sasaran yang sudah direncanakan, bahkan banyak mereka yang juga menunggu dan bisa saja tidak tercover. Apakah ini terkait dengan verifikasinya kah? Apakah berkaitan dengan distribusinya kah? Apakah ini terkait dengan sasaran yang dituju oleh kementerian? Atau bisa saja mereka masih menyampaikan, bisa saja data-data tersebut adalah data-data copy paste, data-data yang berganda, sehingga data yang mereka harus mendapatkan terpotong, tidak tersampaikan. Nah, untuk itu kami menyarankan, ya tentu UMKM harus hadir lebih depan sebagai soko guru yang memberikan solusi, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Pak Menteri, apa yang sudah Bapak lakukan, tinggal dilanjutkan saja, melakukan pemetaan lebih lanjut terkait dengan data-data penerima manfaat tersebut, juga melakukan pengawasan secara terus-menerus, kalau bisa ya tidak hanya di tingkat pusat, tetapi sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bekerjasama dengan dinas-dinas koperasi dan dinas-dinas UMKM. Lakukan juga pendampingan agar mereka lebih paham, lebih cepat, dan lebih dekat dalam menggapai bantuan-bantuan yang senyawanya juga untuk masyarakat. Nah, jika ada masih 1-2 masyarakat kita yang merasa belum terselesaikan masalahnya, bisa saja juga terus dibuka semacam call center ya, untuk sebagai bagian untuk sigap, tangkas, dan cepat menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya Pak Menteri, UMKM kita ini di saat seperti yang saya sampaikan ini tidak hanya pengaruh global dan pasca pandemi kita, banyak yang bangkrut atau banyak yang tidak beruntung dan untung. Tapi di sisi lain kalau kita temui, mungkin Pak Menteri sudah punya datanya, data UMKM kita justru melimpah. Jadi banyak juga yang akhirnya mencoba untuk menjadi usahawan baru, usaha kecil kita, mikro kita. Kenapa? Ya karena mencari kerja juga susah, mencari penerimaan keuntungan juga tidak mudah, jadi mereka mencoba untuk berusaha. Sementara ini daya beli kita ya belum meranjak. Nah, mereka sudah berusaha menjamu dan melipat ganda usaha-usaha kecil kita, tapi di sisi lain tidak ada pembelinya, ya tentu tidak ada manfaat secara keseluruhannya. Nah, untuk itulah kita juga ingin agar kementerian hadir melakukan segenap cara bagaimana memberikan peluang market baru bagi mereka-mereka yang sudah tumbuh menjadi usahawan-usahawan di tingkat daerah. Apalagi kita dengar saat-saat ini inflasi meningkat, itu ada istilah ekonomi baru shrinkflation, yang artinya mereka biasa menjual dengan size besar menjadi size medium, karena mereka tidak ingin menaikkan harganya.
masyarakat kita kesulitan dengan harga yang mahal. Oleh karena itu size-nya dikurangin. Nah, ini juga tidak begitu baik ya di hadapan masyarakat kita kalau kita tidak bisa memberikan pendampingan solusi lebih lanjutnya. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh kementerian juga salah satunya fokus, Pak, bagaimana kita ini bisa memetakan. Kalau saja di daerah ini terlalu banyak menjamur usaha-usaha baru, bagaimana Bapak bisa memetakan one village, one product. Misalkan, desa batik lebih unggul, ya sudah didorong saja agar desa tersebut lebih mengembangkan batiknya. Di desa mana yang berkembang adalah desa getuk, hasil getuknya, ya sudah kita dorong saja untuk penghasil getuk, agar mereka saling melengkapi, terjadi trade off dan saling surplus satu sama lain. Syukur-syukur bisa berjualan di tingkat wilayah, lintas wilayahnya, dan juga di tempat-tempat yang berbeda. Oleh karena itu, Pak Menteri dan Kementerian juga terus aktif melakukan sinergi dengan Pemda setempat dan juga lakukan secara berkala pameran-pameran secara offline dan offline. Karena kalau tidak terjadi pameran, baik offline dan online, bagaimana kita semuanya mengetahui produk-produk itu terjualkan atau terpaparkan. Dan jika pikiran kita itu tidak hanya terus-terusan terkait dengan kompensasi, subsidi, BPUM, tapi bagaimana mereka juga bisa kemudian naik kelas, tidak hanya sekedar one hit, one go gitu ya, tetapi bagaimana setelah di-hit dengan bantuan presiden tersebut, usaha mereka bangkit dan menjadi lebih hebat ke depannya. Kita juga tidak mau Menteri UMKM ini hanya seperti menteri yang ya menyalurkan BLT saja, kan apa bedanya kan? Bantuan presiden ini juga sama seperti mereka menerima cash program, dan itu juga relatif dari waktu ke waktu menurun dari 2,4, 1,2, 600 ribu. Ya bagi kami sih sangat bersyukur ya anggota DPR RI bisa mengawal program dari kementerian untuk menyerap aspirasi masyarakat kita dan bagaimana juga mereka lebih menerima bantuan yang sangat ditunggu tersebut. Sehingga mau dipersingkat, Mas. Yang saya inginkan adalah bagaimana data kesehatan atau DTKS itu terus tercapai. Yang kedua, pemerintah juga terus melakukan peningkatan kualitas dari hambatan administrasi dan penyalurannya. Dan yang ketiga, jika ada temuan dari BPK dan KPK tidak hari ini diangkat masa depan, ya kementerian harus siap untuk merapikan semua administrasinya secara baik dan benar. Sekali lagi, jangan lelah Pak Menteri, bantu rakyat kita dan kita siap untuk mengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.